Hai guys, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Jumpa lagi dengan saya Ajeng di channel yang random ini. Untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler silahkan berhenti menonton. Kali ini saya akan membahas Nanomachine berdasarkan light novelnya, chapter 191 sampai 194. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Cus! Kemarin kita sudah membahas sampai The Lord yang telah kembali dari Yulin. Dan ternyata ada rombongan sekte Yulin atau Force of Justice yang ikut memasuki kastil sebagai tamu dari The Lord. Kemudian pengakuan The Lord kepada Yowun sebagai Elder ke-12. Jadi kan si Yowunnya diakui sebagai Elder ke-12 kan sama si The Lord. Dan Elder pertama Mu Jinwon yang shock karena keluarga plus setengah dari anggota sektenya telah mati terbantai oleh sekte racun. Namun Mu Jinwon sadar kalau itu adalah perbuatan Yowun meskipun tidak ada buktinya. Dan Mu Jinwon pun mengamuk. Saat itu Mu Jinwon udah nggak peduli pada apapun lagi. Melihat gelagat buruk Mu Jinwon, Lee Hwamyong dan Submeng langsung maju menghadang Mu Jinwon. Dan Maragyom berdiri di depan The Lord kayak untuk melindunginya gitu kan. Lee Hwamyong mengeluarkan pedang Red Flames dan si Submeng mengeluarkan Crazy Blade-nya. Hanya 3 Guardian dan The Lord yang diizinkan untuk membawa senjata ke aula besar itu. For your info aja, White Dragon Blade sama pedang Cold Steel-nya yang punya Yowun itu dititipin ke Hubong sebelum Yowun memasuki istana. Mereka kan pada nunggu di luar kan di restoran. Lee Hwamyong dan Submeng memberi peringatan pada Mu Jinwon kalau dia harus mundur dan mereka sedang berada di hadapan The Lord. Tapi Mu Jinwon nggak mengindahkan peringatan Lee Hwamyong dan Submeng dan malah berbicara pada Yowun kayak teriak gitu kan. Mu Jinwon bilang pada Yowun, apa Yowun pikir Mu Jinwon nggak menyadari siasat licik Yowun. Yowun yang sedang berlutut dengan satu kaki menengok pada Mu Jinwon dengan tatapan tanpa ekspresi tapi terlihat menantang. Kayak apa lu lihat-lihat kayak gitu kali ya. Amarah Mu Jinwon pun langsung meledak dan akan bangun dari kursinya. Jadi kan dia itu kan sebenarnya dalam posisi duduk kan ya. Tapi The Lord menginterupsi dan bilang cukup dengan suara rendah dan Mu Jinwon tertekan oleh energi kuat yang dikeluarkan oleh The Lord. Jadi kayak ditekan gitu kan. Saat itu Mu Jinwon baru sadar atas apa yang dilakukannya. Mu Jinwon pun menarik kembali aura kebenciannya dan berlutut meminta pengampunan The Lord atas kelancangannya dengan membenturkan kepalanya ke tanah gitu kan berkali-kali itu duk gitu terus aja sampai mati ya. Setelah berkali-kali membenturkan kepalanya sampai berdarah, The Lord pun mengangkat energinya dan menyuruhnya duduk lagi. Mu Jinwon berterima kasih atas kebaikan The Lord. Keadaan pun kembali seperti sebelumnya. Jadi maksudnya mereka pada kembali ke tempat masing-masing ya. Mu Jinwon saat itu berpikir kalau sekarang dia harus sabar dulu. Dia pasti bakal mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga dan anggota sektenya. Dan kalau semuanya udah jelas, dia sendirilah yang bakal membunuh Yowun. Kalau dia membunuh Yowun di sini di aula itu di hadapan Lord, maka hal itu bisa merugikan dia karena kan ada larangan tidak boleh membunuh lah istilahnya di situ tuh nggak boleh gitu kan. Jadi Mu Jinwon harus menahan dirinya. Tapi tiba-tiba ada telepati yang masuk ke kepalanya bilang, Elder pertama, kecurigaanmu itu benar, bukan sekte racun pelakunya, tapi gue. Yang ngirim telepati itu adalah Yowun. Dia melakukannya untuk memprovokasi Mu Jinwon. Saat Mu Jinwon menatap Yowun, Yowun tersenyum jahat gitu padanya. Kayak hehehehe, baru tahu kan lu? Kayak gitu kali ya. Mu Jinwon yang kemarahannya baru aja reda, langsung meledak. Dar. Kayak gitu sih.
Mantep kan si Yowon, memprovokasinya pinter banget gitu. Mu Jinwon langsung berteriak penuh amarah dan langsung menyerang Yowon. Lee Hwamyong kaget dan langsung menghadang Mu Jinwon. Tapi Mu Jinwon sedikit lebih kuat daripada Lee Hwamyong. Jadi Lee Hwamyong terpental dan menabrak pilar karena skill Wise Hand Mu Jinwon. Mu Jinwon kan udah mencapai level superior master tahap akhir ya guys, sama kayak Yowon. Cuman kan karena dia udah 10 tahun gitu kan di level itu, jadi ya bisa dibilang lebih kuat lah gitu. Lee Hwamyong berusaha untuk menghadang Mu Jinwon lagi, tapi udah telat. Mu Jinwon udah mengeluarkan Force Chi biru di jarinya, siap menebas Yowon dengan skill terkuat yang dimilikinya, yaitu True Demon Sword. Itu karena Mu Jinwon sadar kalau Yowon juga kuat setara dengan dirinya. Semua yang melihat skill tersebut terkejut dengan skill kuat itu, termasuk The Lord, karena kan nggak ada yang tahu ya kalau itu tuh adalah skillnya si Sword Demon yang udah hilang gitu kan, bahwa ini adalah True Demon Sword. Yang tahu itu cuman si tanpa nama, kemudian 3 elders yang Yin Moha, si Mu Jinwon sama King Bonki, dan Yowon aja. Oh sama, iya si tanpa nama itu. Oh sama guardian yang lainnya, yang 2 lainnya juga. Skill itu hampir menyamai skill Sword Art of the Sky Demon. Ini itu skill replikanya pedang iblis ya guys. Aku kasih nama Inggrisnya aja ya supaya nggak bingung. Karena aneh kalau bilang replika gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. True Demon Sword yang digunakan Mu Jinwon sangat kuat. Yin Moha sampai kaget. Dan Yowon menyadari kalau Mu Jinwon memang kuat. Itu pertama kalinya Yowon menghadapi skill pedang yang kuat gitu kan. Yowon pun mengeluarkan Force Chi biru di jarinya untuk melawan skill True Demon Sword. Yowon harus menggunakan skill yang lebih kuat lagi, yaitu skill 24 Demon Sword. Yowon pun menyerang dan 2 kekuatan Force Chi pun saling beradu. Dengan 2 kekuatan Force Chi yang saling menghantam, menghasilkan suara ledakan yang memenuhi aula besar itu. Yowon mengeluarkan formasi ketiga 24 Demon Sword. Orang-orang yang ada di aula itu terkejut karena Yowon bisa memblok serangan kuat dari Mu Jinwon yang mereka kira nggak akan ada yang bisa menahannya. Mu Jinwon kaget karena Yowon menggunakan skill yang pernah ditunjukkan oleh si tanpa nama. Dari mana dia bisa tahu jurus ini gitu kan, pikir si Mu Jinwon bingung. Tapi Mu Jinwon dapat kembali tenang dan menyerang Yowon dengan skill Wise Sword di tangan kirinya. Jadi tangan kanannya itu gunain skill True Demon Sword dan menahan jurus 24 Demon Sword. Tangan kirinya gunain skill Wise Sword untuk menyerang Yowon. Pundak dan perut Yowon terkena serangan itu dan dia pun terpukul mundur. Itu adalah skill Right Sword, Left Sword. Dengan skill itulah Mu Jinwon dapat menjadi First Elder dan serangan skill itu membuat lawannya seperti melawan 2 orang Mu Jinwon. Itu kan skillnya dia tuh jadi dia bisa menggunakan 2 skill yang berbeda di 2 tangannya gitu kan, yang kiri sama kanan gitu. Jadi yang di kanan, yang di kirinya racun, yang di kanannya apa tuh? Apa sih Jeng? Mari kita balik lagi. Yowon kesakitan dengan luka yang didapatnya karena serangan tadi. Kalau Yowon nggak menggunakan energi barrier, yaitu ya untuk untuk melindungi tubuhnya, mungkin lukanya bakal parah banget gitu kan. Saat itu Nano langsung menyembuhkan luka Yowon yang langsung menutup. Tadi sempat pendarahan dan membuat bajunya basah karena darah yang merembes. Yowon udah menyangka kalau Mu Jinwon kuat, tapi dia nggak nyangka kalau Mu Jinwon bakal ngegunain 2 skill berbeda di kedua tangannya untuk mengcounter skill 24 Demon Sword. Jadi dia bukan lawan yang mudah dilawan, pikir Yowon. Gimana sih Jeng? Jadi dia bukan lawan yang mudah, pikir Yowon. Mu Jinwon gak buang-buang kesempatan dan terus menyerang Yowon.
Kalau dia membuang-buang waktu, bisa-bisa The Lord atau para Elder bakal menghalanginya untuk membunuh Yowun nanti. Jadi dia harus buru-buru menangkap kesempatan ini. Mujinwon menyerang Yowun, dia tahu seberapa kuat skill 24 Demon Sword itu. Jadi menyerang dengan skill terkuat yang dia punya di kedua tangannya. Mujinwon telah menciptakan skill baru yang didapatkannya dari pemahaman skill 24 Demon Sword yang pernah diliatin sama si tanpa nama kan. Terus kan dia kan harus belajar skill itu tuh ya kan, harus menguasai. Nah di situ tuh dia dapat pemahaman gitu deh. Akhirnya dia bikinlah skill baru berdasarkan si 24 Demon Sword ini. Mujinwon mengerahkan formasi terakhir dari skill True Demon Sword di tangan kirinya, dan di tangan kanannya formasi pertama dari 24 Demon Sword. Semua yang melihat shock melihatnya. Nah, gimana sih? Iya benar. Mereka bertanya-tanya dari mana Mujinwon mendapatkan skill luar biasa itu. Dua skill yang diciptakan untuk melawan Blade God itu memang luar biasa. Emang sih ya, namanya juga mau ngelawan si Blade God. Semua orang mengira Yowun gak bakalan bisa menahan atau melawan skill tersebut. Bahkan Yin Moha sampai pucat karena dia tahu sekuat apa skill 24 Demon Sword itu. Jadi ada kemungkinan Yowun akan kalah, apalagi kan tangan yang satunya itu kan pakai True Demon Sword gitu kan. Mujinwon dengan amarah dan dendam di hatinya menyerang Yowun. Dia bahkan yakin kalau The Lord pun gak bakalan bisa menahan serangannya. Serangan itu dia ciptakan untuk melawan si tanpa nama, si pendekar misterius. Saat Force Chi Mujinwon yang tajam akan membelah Yowun, dia melihat Yowun membentuk Blade Force Chi. Jadi ngebentuk Force Chi-nya itu dengan bentuk golok gitu kan. Dan melepaskan formasi golok yang luar biasa kuat dan balik menyerang Mujinwon. Hwan Yi melotot kaget karena itu adalah skill yang digunakan Yowun saat mengalahkannya dulu. Serangan Yowun datang dari arah yang aneh dan menciptakan gerakan golok yang kuat yang lebih kuat dari serangan Mujinwon dari dua tangannya. Mujinwon kaget dengan serangan Yowun dari arah yang aneh dan dia nggak bisa bertindak dengan normal. Tangan kirinya terpental oleh serangan golok yang kuat dan tubuhnya melemah. Maksudnya kayak lengah gitu kan, kayak kaget langsung wow gitu bergetar. Yowun gak buang-buang kesempatan itu dan langsung mengerahkan formasi terakhir dari Blade God. Yowun gak tahu nama formasi itu, tapi dia menamainya dengan Flying Dragon. Tubuh Yowun berputar ke atas, jadi dari bawah gitu kan, jadi dia muter begitu, nggak tahu lah gimana caranya, saya bukan orang dunia persilatan, pokoknya gitu aja ya. Serangan goloknya berputar seperti tornado, dan membuat tubuh Mujinwon masuk ke dalam pusaran golok Force Chi, dan terlempar ke atas. Mujinwon berusaha untuk keluar dari pusaran serangan golok itu dengan Force Chi, tapi bahkan tubuhnya nggak bisa bergerak. Mujinwon berusaha untuk bertahan dengan menggunakan energi barrier di tubuhnya, jadi dia kayak ngelindungin tubuhnya gitu kan. Saat itu badai serangan golok menghantamnya, menghancurkan energi barrier miliknya. Mujinwon kaget dan dia pun memutar tubuhnya untuk menghindari serangan, tapi sudah terlambat guys. Dengan suara teriakan ketakutan, tubuhnya termutilasi di udara. Dan saat teriakannya terhenti, potongan tubuhnya jatuh ke lantai seperti daging giling. Bukan daging giling ya, pokoknya daging gitu dah yang udah pada tercabik-cabik gitu kan. Cepluk kayak gitu mungkin. Semua orang yang ada di aula besar itu terdiam. Mereka syok luar biasa dan menatap Yowun dengan tegang dan tatapan tidak percaya. Mujinwon adalah salah satu di antara 3 orang terkuat di kultus iblis bersamaan dengan The Lord dan Guardian Maragium. Guardian Maragium ini luar biasa kuat ya guys. Dan dia mati dengan cara yang tragis, membuat semua orang syok yang ada di aula. Para
para ketua sekte yang berpihak pada Yowon ingin bersorak-sorai, tapi mereka menahannya karena mereka masih ada di aula. Jadi kan gak boleh lah gitu kan, istilahnya kayak iya kena menang juga gitu, gak bisa kayak begitu, harus tahan diri. Skill yang digunakan Yowon membuat mereka shock juga. Mereka langsung melihat pada si Submeng yang mengajari Yowon cara menggunakan golok. Submeng jadi salah tingkah, padahal kan itu bukan jurus yang diajarin gitu kan. Padahal dialah yang paling shock puguh gitu melihat skill yang digunakan Yowon. Kapan dia mempelajari skill golok sehebat itu, pikir si Submengnya kan. Sebenarnya Submeng tuh nggak mau ngakuin, tapi skill itu memang lebih kuat daripada skill miliknya, Butterfly Blade Dance. Submeng bahkan mengagumi skill itu, tapi dia merasa pernah tahu gitu, pernah kenal dengan skill skill yang digunakan si Yowon tadi gitu. Kayaknya gue kok pernah lihat ya gitu, tapi dia bingung di mana gitu. Nggak cuma Submeng, Lee Hwamyong pun shock sampai nggak bisa ngomong. Kalau dia nggak tahu soal perpus bawah tanah dan isi di dalamnya, dia pasti nggak akan ngeh dengan skill yang digunain Yowon tadi. Itu adalah skill Blade God yang ada di potongan tangan dan kulit yang sudah diawetkan. Tapi itu seharusnya mustahil dilakukan. Maksudnya itu mustahil bisa dipelajari hanya dari jejak goresan saja. Soalnya kan nggak ada flow energinya, maksudnya aliran energinya, juga nggak ada skill pernafasan yang cocok gitu kan untuk jurus sehebat itu. Jadi dia mempelajari skill Blade God, pikir si Lee Hwamyong gitu kan. Jadi apa bakat Yowon ini turunan dari langit gitu kan? Karena kan nggak cuma skill Blade God, tapi skill Chunma aja tuh yang sudah hilang kan istilahnya, yang walaupun ada jejaknya tapi nggak bisa dipelajari, itu bisa dikuasai Yowon gitu kan. Dia jadi semakin yakin kalau Yowon adalah iblis langit yang baru, yang pertamanya itu Chunma lah, dan akan membawa perubahan pada kultus iblis. Lee Hwamyong jadi gemetar karena bersemangat gitu kan. Pangeran gua nggak salah pilih. Nggak gitu juga sih. Tapi tiba-tiba masuk telepati dari Maragyom bahwa mereka harus bicara. Saat itu Maragyom menatap serpihan tubuh Mu Jinwon. Sudah pasti Maragyom tahu skill apa yang digunakan Yowon untuk mengalahkan Mu Jinwon. Bagaimanapun Maragyom kan salah satu dari Guardian yang mewarisi tekad Sword Demon. Lee Hwamyong mengerti, toh dia memang harus melapor juga pada Maragyom tentang Yowon dan hal-hal yang lainnya gitu kan. Di sini Hwan Yi sangat bangga pada Yowon karena Yowon bisa memanfaatkan situasi dengan mengalahkan Mu Jinwon di hadapan para ketua sekte. Itu seperti Yowon memperlihatkan kekuatannya bahwa dia nggak takut dengan 6 sekte. Hwan Yi pikir dia bakal menyelesaikan sisanya, yaitu para prajurit sekte sihir yang saat ini tidak punya tuan lagi gitu kan. Karena kan sekte sihir itu kayak udah di end gitu kan dengan kematian Mu Jinwon gitu. Normalnya prajurit tak bertuan itu bakal jadi perebutan oleh elder yang lain. Sini lu punya gua, itu enggak, enak aja, lu udah bagi aja, kita sweet kayak gitu kali ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, Hwan Yi harus gerak cepat. Tapi dia mencemaskan apa yang dipikirin oleh The Lord. Saat itu, The Lord Chun Yu Jong merasa nggak senang dengan kejadian yang terjadi tadi. Awalnya dia sengaja ngebiarin Mu Jinwon nyerang Yowon. Terus kalau nanti Yowon dalam bahaya, barulah dia turun tangan. Tapi ternyata Yowon malah bisa menghadapi Mu Jinwon dan bahkan mengalahkannya. Menurutnya Yowon sudah jadi sangat kuat dan bisa mengancamnya. Di sini kan mulai aneh ya cara pikirnya si Chun Yu Jong kan. Kekuatan Yowon udah melebihi dugaannya. Dengan kekuatan itu, 10 tahun lagi Yowon bakal bisa masuk 5 pendekar terkuat se-Jianghu. Jadi sama kayak dianya kan. Dianya juga kan termasuk 5 pendekar terkuat di Jianghu.
Bagi Chun Yo-won, bagi Chun Yu-jong, Yo-won itu cuma kartu gitu kan, kartu trump cardnya dia gitu. Dan kartu itu kan seharusnya nggak bisa menantang dia gitu, harusnya kan lebih berguna. Kalau udah nggak berguna, buat apa lagi digunain kayak gitu. Chun Yu-jong pun mulai mewaspadai Yo-won, dan saat itu Hang So-yu tiba-tiba teriak bilang kalau Yo-won berani-beraninya membunuh elder pertama di aula besar itu. Hang So-yu mau memanfaatkan hukum aula, jadi kan aturan aula maksudnya, di mana tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Elder keempat Jakin Kang ikut-ikutan juga dan bilang kalau Yo-won harus dihukum. Jadi mereka itu kayak kebakaran jenggot kan, mereka mikir tuh mereka harus menghentikan Yo-won untuk jadi penerus Lord yang sah. Saat ini Yo-won sudah menjadi sangat kuat, gak hanya soal kekuatan fisik, tapi dari pasukannya juga. Soalnya kan dia udah ngegaet 3 elder kan, si Sama Yi sama Hwan Yi yang udah pasti punya pasukan. Kalau Inuha kan dia nggak ada, tapi dia sendiri aja udah kuat gitu. Udah gitu dia dapat dukungan dari para ketua sekte kan, para sekte-sekte yang lainnya, bahkan dia dapat dukungan sepertiga dari sekte-sekte yang ada di kultus iblis gitu kan. Dan kalau sekarang dia jadi pewaris sah juga, maka Yo-won nggak akan bisa dihentikan. Jadi gimana pun caranya, Yo-won harus dihentikan sekarang. Yo-won langsung menatap garang ke si Hang So-yu sama Jakin Kang. Dan mereka secara refleks memalingkan muka takut gitu dong. Idi pengecut ya. Idi darah kotor. Apa sih? Secara insting mereka takut karena perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. Yo-won pun berlutut dengan satu kaki dan menjelaskan pada Lord kalau dia tidak sengaja membunuh di aula besar karena dia harus melindungi dirinya dari serangan yang mengancamnya. Yo-won pun memohon ampunan pada The Lord. Hang So-yu dan Jakin Kang merasa kesal dengan ucapan Yo-won yang diucapkannya dengan percaya diri. Karena memang benar kan, Yo-won kan diserang duluan sama Mu Jin-won kan gitu. Hang So-yu ingin memperkeruh suasana lagi sebenarnya, tapi dia takut pada Yo-won. Jadi dia akan serahkan semuanya pada The Lord, karena The Lord paling gak suka kekuasaannya ditantang. Jadi The Lord pasti bakal ngehukum Yo-won. Maksudnya itu kan si The Lord itu kan udah bilang tuh kalau di aula itu tidak boleh ada pertumpahan darah, tapi ternyata ada gitu kan. Jadi kesannya tuh kayak Yo-won itu nantang dia gitu kan, nantang otoritasnya. Namun Lee Hwa-myung tiba-tiba berlutut dan meminta maaf pada The Lord karena dia telah gagal melindungi Pangeran Chun Yo-won yang adalah putra The Lord dari serangan elder pertama. Jadi dia tekankan pangerannya gitu kan. Lee Hwa-myung pun meminta The Lord untuk menghukumnya menggantikan Yo-won. Hang So-yu dan Jakin Kang kaget. Kok Lee Hwa-myung malah ngebela si Yo-won gitu kan, dan bahkan bersedia dihukum menggantikan si Yo-won. Gak lama mereka pun sadar kalau Lee Hwa-myung telah berpihak pada Yo-won. Jeng-jreng, bengonglah mereka. Dan udah pasti si Sub-meng pun berpihak pada Yo-won. Kan dia kan gurunya Yo-won ya iyalah dia bakal berpihak pada Yo-won gitu kan, muridnya. Jadi makin kuatlah kubu Yo-won gitu kan. 4 elder dari 6 sekte menyadari kalau situasi itu tidak berpihak pada mereka. Situasi saat itu maksudnya. Apalagi 2 elder yang netral, elder ke-6 Mong-oh dan elder ke-8 Moon-yun. Moon-yun ini kakeknya Moon-gu ya guys. Kan nggak mungkin bantu mereka juga gitu kan, karena mereka netral, mereka nggak milih pihak manapun. Jadi mereka nggak bisa menghentikan Yo-won sekarang. Bagi Mong-oh, Yo-won ini nggak bisa dihentikan. Di antara elder yang netral, Mong-oh ini memiliki hubungan yang dekat dengan 6 sekte dengan alasan karena kan si 6 sekte itu yang berkuasa gitu kan. Tapi melihat Yo-won, Mong-oh jadi tertarik pada Yo-won dan berpikir kalau Yo-won bakal bisa mengubah kultus iblis.
Tapi Mong-o harus melihat situasi dulu kemana akan mengarah. Sebenarnya kan Yeowon paling benci ya orang yang kayak gini ya, yang kayak gue pengen sih gitu ngedukung elu, tapi teh kan gue harus lihat dulu situasi elu udah pasti apa belum gitu. Nah dia Yeowon tuh sebenarnya nggak terlalu senang sama orang yang begini. Tapi Mong-o ini juga pintar sih sebenarnya, caranya dia itu cerdas sebenarnya, nggak salah juga gitu kan. Saat itu, Lord yang tadinya diam aja, mulai membuka suara dan menyuruh Yeowon dan Lee Hwamyong berdiri. Keempat elder dari 6 sekte menjadi muram, karena itu artinya Yeowon dan Lee Hwamyong gak akan dihukum. Dan benar aja, The Lord menjelaskan kalau kejadian itu disebabkan oleh penyerangan dari elder pertama. Jadi Yeowon dimaafkan. Yeowon pun berterima kasih pada The Lord. The Lord pun melanjutkan, kalau elder pertama udah mendapatkan bayarannya karena berani menyerang pangeran di depan semua orang. Jadi dia menganggap masalah itu sudah selesai. End ya kasusnya ya guys, kayak gitu kan. Tapi dia ngasih peringatan, kalau kejadian ini terulang lagi, maka The Lord akan menganggap orang itu menantangnya dan tidak akan dimaafkan. Maksudnya kalau misalnya terjadi pertumpahan darah lagi di situ gitu kan. Semua orang di aula mengerti. Bagi Yeowon, peringatan itu tertuju pada dirinya. Di situ Yeowon tahu kalau The Lord menganggap dia sebagai ancaman. Dan itu memang benar. The Lord itu cuma nggak nemu alasan aja gitu buat neken Yeowon. Di sini aja udah aneh kan ya, kok si The Lord itu kan normalnya gitu. Kalau misalnya dia ngeliat anaknya itu lebih kuat dari dirinya, harusnya kan dia bangga kan. Artinya ketika dia menurunkan tahtanya gitu kan, memberikan tahtanya pada anaknya, berarti nanti si kultus iblis itu bakal lebih berjaya lagi dong. Harusnya kan begitu pikirnya. Tapi ini si The Lord malah nyanggap Yeowon itu sebagai ancaman gitu. Why? Jawabannya ada di video berikutnya ya guys. Balik lagi. The Lord pun melanjutkan kalau dia telah memutuskan bahwa dia menunjuk putra ketujuhnya, Chun Yeowon, yang sudah menerima 3 persetujuan dari 3 elders dan menunjukkan kepantasannya sebagai pewaris tahta. Dan Lord pun bertanya, apa ada yang keberatan gitu kan pada orang-orang yang ada di aula itu kan. Tentu aja nggak bakal ada yang berani menentang keputusan The Lord kan, apalagi di situasi itu gitu. Dan The Lord pun menyatakan bahwa Pangeran Chun Yeowon adalah putra mahkota kultus iblis. Sah gitu kan, langsung diketok itu palu. Saat itu para ketua sekte yang berpihak pada Yeowon langsung bersorak-sorai, yeay akhirnya pangeran gitu kan. Setelah selama 500 tahun, akhirnya ada pewaris tahta yang bukan berasal dari 6 sekte. Mereka seneng ke situ juga sih gitu kan. Akhirnya terlepas dari 6 sekte yang menyebalkan itu gitu. Keempat elder dari 6 sekte menunduk kesal. Perang perebutan pewaris tahta ini telah dimenangkan oleh Yeowon. Tada! Saat itu Yeowon teringat pada ibunya, Lady Hwa. Bahkan di saat terakhirnya, Lady Hwa masih mengkhawatirkan Yeowon. Dan sekarang Yeowon sudah membuktikan bahwa dia sudah menjadi putra mahkota gitu kan. Mother, I love you today. Oh salah, udahlah pokoknya gitulah ya. Yeowon menatap pada 4 elder dari 6 sekte dan berpikir bahwa berikutnya adalah mereka gitu kan yang bakal Yeowon habisi. You are next, kayak gitulah. Yeowon udah nyingkirin sekte racun dan sekte sihir. Berikutnya adalah mereka. Yeowon tahu kalau masih ada sekte-sekte yang mendukung mereka. Jadi pasti PR Yeowon semakin banyak karena kan pasti bakal sulit lah gitu ya. Tapi sekarang Yeowon sudah setara dengan mereka. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Saya sih sengaja cut di chapter 194. Soalnya chapter 195 itu udah mulai memasuki bab baru, yaitu cerita tamu dari Yulin.
Jadi bakal lebih seru lagi deh ke depannya. Dinantikan aja ya. Nah, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you. Bye-bye.